Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki Gunung Semeru. Kisah ini dialami oleh 4 orang. Sebut saja mereka adalah Yono, Hashim, Udin, dan Hendro. Jadi, di pendakiannya ke Gunung Semeru itu mereka ini diikuti oleh sosok yang aneh. Entah itu pendaki apa bukan. Yang jelas, orangnya ini hitam banget dan seringkali muncul, seringkali hilang. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Berawal dari sebuah rencana mendaki gunung. Waktu itu, mereka ada 4 orang. Yono, Hashim, Udin, dan Hendro. Pendakian kali ini dalam rangka kepengen mendaki aja. Karena kegiatan mendaki sudah menjadi hobi bagi mereka. September tahun 2013, mereka berkumpul di rumahnya Yono yang biasa dianggap base camp bagi mereka untuk mempersiapkan alat yang akan dibawa ke Gunung Semeru nanti. Setelah itu, mereka bareng-bareng datang ke puskesmas terdekat untuk minta surat keterangan sehat, karena itu adalah salah satu syarat yang dibutuhkan untuk mendaki ke Gunung Semeru. Setelah semua dirasa siap, mereka kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan fisik. Keesokan harinya, mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya Yono dan berniat berangkat bareng ke Gunung Semeru dari sana. Semua peralatan dibagi rata dan dimasukkan ke dalam carrier. Setelah itu, mereka berangkat dari Mojokerto menuju ke desa terakhir, yaitu Ranupani. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan sekitar pukul 2 siang. Sesampai di sana mereka memarkirkan motornya dan langsung berjalan menuju ke pos pendaftaran untuk meminta izin pendakian. Di tahun 2013 itu belum diwajibkan sistem booking online. Jadi setelah mendaftar, mereka diizinkan untuk mendaki hari ini juga. Sebelum berangkat, mereka santai-santai dulu di depan pos untuk menghabiskan beberapa batang rokok. Mereka ini bisa dibilang golongan pendaki yang suka najak malam. Karena bagi mereka, kalau perjalanan malam itu tidak terlalu capek dan bisa menghemat air. Terlihat, sore itu pendaki tidak begitu ramai. Hanya ada beberapa rombongan saja yang sebagian sudah turun. Setelah dirasa cukup istirahat, perjalanan pun dimulai sekitar pukul 4 sore dengan tujuan akan bermalam di Ranukumbolo dulu. Di awal-awal perjalanan belum ada yang aneh. Mereka berjalan dengan posisi Yono di paling depan dan Hashim di paling belakang. Berjalan sambil sesekali bercanda. Dan sampailah mereka di pos 1 tepat sebelum maghrib. Di situ mereka istirahat sambil masak-masak makanan ringan dan rencana lanjut jalan lagi nanti habis waktu maghrib. Jadi perjalanan mereka ini santai banget karena tujuannya malam ini hanya sampai di Ranukumbolo. Sambil masak dan ngopi-ngopi itu, sesekali mereka menyapa pendaki yang sudah turun dan tidak lupa menawari mereka kopi. Tapi tidak ada satupun dari pendaki yang mau mampir untuk ngopi. Kira-kira sudah jam 6, mereka bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Peralatan masak mereka kemas lagi dan penerangan mulai dinyalakan. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan. Mereka masih berjalan dengan posisi awal, Yono di paling depan dan Hashim di paling belakang. Kondisi malam itu cukup berkabut, dan itu wajar, karena kalau di gunung, cuaca memang bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, sesampainya mereka di sebuah jembatan kayu yang cukup panjang, Yono yang waktu itu berjalan di paling depan samar-samar melihat ada bayangan seseorang yang sedang duduk selonjoran di ujung jembatan tersebut.
sama Yono disorot nih pakai senter. Tapi pas disorot itu bayangan orang yang sedang duduk tadi ternyata tidak ada. Yono tidak berpikir aneh-aneh dulu. Dia menganggap mungkin tadi dia salah lihat atau mungkin bayangan dari pagar pembatas jembatan. Mereka berjalan melewati jembatan tersebut dan sesampainya di tempat tadi Yono melihat ada bayangan orang duduk. Tiba-tiba muncul sedikit keanehan. Jadi suhu di ujung jembatan itu tiba-tiba berubah menjadi hangat dan itu hanya sekejap di tempat itu saja. Merasakan itu Yono melihat keadaan sekitar karena dia mengiranya ada bara api yang masih menyala di dekat sini. Tapi tidak ada sesuatu yang memungkinkan suhu tiba-tiba berubah menjadi hangat. Setelah berjalan beberapa meter meninggalkan jembatan tersebut, Yono bilang ke teman-temannya, Red, tadi ngerasa hangat gak pas lewat jembatan? Iya, aku ngerasa, tapi sebentar, jawab Hendro. Ternyata bukan Yono saja yang merasakan itu, tapi mereka semua juga. Akhirnya ya udahlah, mereka menganggap ya mungkin di dekat sana tadi memang ada bekas api unggun yang belum dimatiin dan mereka nggak ngeliat. Terus berjalan dan sampailah mereka di pos 4 sekitar pukul 9 malam. Pos 4 ini terdapat bangunan shelter dan posisinya berada di atas danau Ranukumbolo. Di pos 4 itu mereka istirahat sebentar sebelum turun ke danau. Semua senter mereka matikan karena malam itu cahaya bulan sudah cukup memberi penerangan bagi mereka. Nah, ketika mereka sedang istirahat itu, mereka berpapasan dengan 3 orang yang sedang berjalan turun. Melihat orang-orang itu, Yono menyapa, "Mari mas." Tapi orang-orang itu tidak ada yang menjawab sapaan Yono. Mereka terus aja jalan. Dan anehnya, orang itu tidak membawa penerangan satupun dan tidak terlihat membawa peralatan gunung. Biasanya kalau pendaki kan bawa tas carrier tuh, tapi ini enggak. Apalagi orang-orang ini sedang berjalan turun. Syukurin dicuekin. Iya, cuek banget tuh orang, jawab Yono sedikit kesal. Setelah orang-orang itu sudah berjalan meninggalkan mereka, tiba-tiba Hasim nyeletuk. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih sama orang-orang tadi? Aneh kenapa, Sim? Aku gak dengar ada suara langkah kakinya loh. Loh, iya ya? Kok aku baru nyadar? Bukan cuma Hendro, mereka semua pun baru sadar kalau ternyata orang-orang tadi memang tidak ada suara langkah kakinya. Di sini mereka merinding dan memutuskan untuk meninggalkan pos 4 dan turun ke Ranukumbolo agar segera bisa camp. Sesampainya di seberang danau terlihat cukup banyak pendaki yang sedang bermalam. Kemudian mereka segera mendirikan satu tenda yang berkapasitas 4 orang dan lanjut membuat makanan untuk makan malam. Setelah itu, mereka duduk santai di depan tenda sambil menikmati kopi dan warna-warni tenda pendaki lain sambil ditemani lagu reggae favorit mereka. Sambil nyantai-nyantai itu, mereka membahas tentang keanehan yang dirasakan di perjalanan tadi. Mulai dari Yono melihat seperti ada orang yang duduk di jembatan, suhu tiba-tiba menjadi hangat, dan 3 orang yang berjalan tanpa terdengar suara langkah kakinya. Hendro juga cerita ke mereka kalau dulu dia pernah mengalami kejadian suhu tiba-tiba menjadi hangat pas dia mendaki ke Gunung Arjuna via Tretes. Mereka cuek dengan semua kejadian tadi karena jujur saja mereka ini termasuk orang-orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Karena malam itu udara di Ranukumbolo sangat dingin, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Karena malam itu mereka belum ada yang ngantuk, di dalam tenda mereka berempat ini bermain kartu sampai larut malam. Nah, ketika sedang asik main kartu, Yono ini merasa kebelet pipis.
Dia keluar dari tenda dan berjalan ke belakang tenda. Tidak jauh di belakang tenda mereka itu terdapat beberapa tumbuhan bunga edelweiss. Dan ketika sedang pipis, samar-samar Yono melihat ada orang yang sedang berdiri di antara pohon bunga edelweiss tersebut. Orang itu terus-menerus melihat ke arah Yono. Dan di sini Yono berpikir, itu orang ngapain ngeliatin terus? Sambil pipis, Yono juga terus melirik karena dia mengira mungkin orang itu adalah pendaki lain yang juga sedang pipis. Tapi setelah diperhatikan terus-menerus, sepertinya bukan. Orang itu, dia tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri tegap dan kelihatan hitam seperti bayangan. Karena tidak mau ambil pusing, Yono segera menuntaskan pipisnya dan kembali masuk ke dalam tenda. Sebelum masuk ke dalam tenda, Yono sempat melihat ke arah orang tadi. Dan orang itu masih di tempat yang sama, tidak bergerak dan terus melihat ke arah Yono. Sesampainya di dalam tenda, Yono tidak menceritakan hal itu pada teman-temannya karena dia menganggap mungkin itu tadi memang pendaki lain dengan tujuan tertentu. Dia lanjut main kartu sama teman-temannya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karena semakin malam udara terasa semakin dingin, mereka memutuskan untuk tidur. Sekitar jam 7 pagi, Yono bangun dan terlihat yang lain masih pada tidur. Dia segera keluar tenda untuk membuat kopi. Terlihat pagi itu banyak dari pendaki lain yang sedang sibuk foto-foto di pinggiran danau. Ketika sedang menunggu air mendidih, terlihat Hashim baru bangun dan ikut nimbrung sama Yono. Tidak lama kemudian, Udin dan Hendro pun bangun. Pagi itu mereka duduk santai sambil menikmati kopi dan menikmati keindahan danau Ranukumbolo. Sambil ngopi itu, mereka berunding mau lanjut jalan jam berapa. Dan mereka memutuskan lanjut jalan kalau udah gak males. Karena sebenarnya mereka ini lebih suka perjalanan malam daripada perjalanan siang. Karena mengingat mereka akan summit ke puncaknya ini masih nanti malam, jadi mereka santai-santai dulu di Ranukumbolo dan bermalas-malasan. Karena kapan lagi bisa bermalas-malasan kayak gini? Kalau di rumah pastinya udah diomelin sama emak. Sementara beberapa pendaki lain sedang berbondong-bondong melanjutkan perjalanan, mereka menikmati waktunya dengan tidur siang. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Hashim dan Udin pergi ke danau untuk mengisi botol air, sementara Yono dan Hendro mengemasi peralatan yang tercacar di tanah. Setelah semua dirasa sudah siap, mereka kembali melanjutkan perjalanan tepat pukul 3 sore. Mereka berjalan dengan posisi kemarin, Yono di paling depan dan Hashim di paling belakang. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah mereka di area Cemoro Kandang. Terlihat di sini ada beberapa rombongan yang sedang istirahat, dan mereka pun memutuskan untuk ikut istirahat dan berniat lanjut berjalan lagi nanti habis maghrib. Di situ mereka mengeluarkan alat masak untuk membuat kopi sambil ngobrol-ngobrol dengan pendaki asal Surabaya. Di sela-sela obrolan, tanpa disengaja pandangan Yono tertuju pada salah satu pohon yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat dia duduk. Di sana terlihat seperti ada seseorang yang sedang mengintip di balik pohon tersebut. Orangnya ini hitam, rambutnya keriting dan matanya cukup lebar. Untuk lebih jelasnya Yono kurang tahu karena orang itu hanya terlihat sebagian kepalanya doang. Menyadari hal itu, Yono bilang ke yang lain, "Duh, siapa itu?" Ucapnya sambil terus memperhatikan sosok tersebut. Spontan orang-orang yang ada di situ melihat ke arah yang dimaksud Yono. Tapi pas mereka semua melihat ke sana, orang-orang yang tadi ngintip itu langsung sembunyi di balik pohon tempat dia ngintip tadi. "Siapa, Mas?"
Tadi di sana kayak ada orang yang ngintip. Di mana, Yon? Itu tadi di pohon yang dekat semak. Walah, monyet mungkin, Mas. Karena memang tidak bisa membuktikan orang itu pada yang lain, akhirnya Yono mengabaikan dan menganggap apa yang dikatakan pendaki asal Surabaya itu benar. Yono mengambil segelas kopi dan menyeruputnya. Kemudian dia menyalakan sebatang rokok. Sambil mengepulkan asap rokok, sesekali dia melihat ke arah pohon yang tadi terdapat orang hitam yang sedang mengintip. Tapi kali ini sudah tidak ada. Yono dan yang lain berbagi pengalaman pendakiannya dengan rombongan asal Surabaya itu. Bisa dibilang, salah satu di antaranya merupakan pendaki yang sudah berpengalaman karena terdengar dari ceritanya yang sudah menapaki beberapa gunung di Pulau Jawa. Setelah cukup lama ngobrol, tidak terasa hari sudah mulai petang. Mereka rombongan asal Surabaya itu pamit untuk lanjut perjalanan turun. Sedangkan Yono dan yang lain juga siap-siap akan melanjutkan perjalanan summit. Di perjalanan kali ini, Yono meminta Hashim untuk berjalan di depan, sedangkan dia di paling belakang. Setelah menempuh kurang lebih 45 menit perjalanan, mereka menjumpai papan kayu yang menunjukkan kalau mereka sudah sampai di area Jambangan. Di sini mereka tidak berhenti dan lanjut menuju ke camp terakhir, yaitu Kalimati. Setelah melewati papan kayu tersebut, mereka mulai masuk ke dalam hutan yang cukup gelap. Suasananya terlihat sangat suram. Yono yang waktu itu berjalan di paling belakang tiba-tiba merasa capek dan ngantuk. Lalu dia memutuskan untuk berhenti tanpa memberitahu yang lain. Dia duduk di pinggir jalur, tepat di bawah sebuah pohon. Di situ, dia mengeluarkan botol minum dan menyalakan sebatang rokok untuk mengusir rasa ngantuknya. Sambil menghisap sebatang rokok tanpa disengaja dia ini tertidur. Lalu, sayup-sayup dia mendengar ada suara. Le, tangio, dikolei koncomu. Mendengar itu dia langsung bangun. Setelah bangun, terdengar lagi ada suara yang memanggil namanya dari arah hutan sebelah kanan. Awalnya, dia mengira mungkin yang memanggil itu adalah teman-temannya. Tapi setelah didengar lebih jelas lagi, ternyata bukan. Suara itu sangat berat dan serak, sedangkan dia hafal kalau suara teman-temannya tidak ada yang serak seperti itu. Rokok yang tadi dia hisap sudah habis dengan sendirinya. Lalu dia bergegas berdiri dari duduknya untuk menyusul teman-temannya. Tapi belum sampai dia berjalan, terlihat ada satu senter pendaki yang berjalan di belakang. Dia menunggu pendaki tersebut dengan niatan ingin bareng. Dan ternyata pendaki itu adalah Hashim. Hashim terlihat kaget melihat keberadaan Yono di situ. Apalagi Yono, karena seingat Yono tadi, Hashim ini sudah duluan di depan. Loh, Shim, kok dari bawah? Mana anak-anak? Ya, anak-anak udah jauh di depan. Aku tadi jalan balik, soalnya nyariin kamu. Maaf, aku tadi ketiduran di sini. Walah, ketiduran toh. Ketiduran di mana? Ini di bawah pohon. Loh, tapi tadi aku lewat sini kok nggak ngeliat ada kamu. Di sini mereka berdebat. Ternyata tadi pas jalan Hashim ini baru sadar kalau ternyata Yono tidak ada di belakang. Dia dan yang lain menunggu, tapi sudah cukup lama menunggu, Yono tidak juga terlihat. Karena khawatir terjadi sesuatu, Hashim jalan kembali turun untuk menyusul Yono. Dan sampai dia di hutan Cemoro Kandang, dia tidak juga melihat keberadaan Yono. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke atas. Dan di perjalanan balik ke atas, ternyata Yono berada di sini. Di sisi lain, Yono sendiri tidak merasa pindah kemana-mana. Dari tadi dia di sini, tapi kok bisa Hashim tidak melihat keberadaan Yono? Mereka tidak membahas soal ini lebih jauh lagi.
Yang penting sekarang mereka sudah bertemu. Kemudian Hasyim mengajak Yono untuk jalan menyusul teman-teman yang lain. Di perjalanan berdua bersama Hasyim, Yono yang waktu itu berjalan di belakang sempat melirik ke arah kanan bawah. Dan di situ, dia melihat seperti ada bayangan orang yang sedang berjalan di belakangnya. Melihat itu, Yono langsung nengok ke belakang. Tapi di belakangnya ini tidak ada siapapun, sedangkan bayangannya masih terlihat mengikuti. Yono merasa merinding. Yang jalan di belakang ini siapa? Ada bayangannya tapi kok nggak ada orangnya. Bayangan itu terus terlihat dan tiba-tiba hilang ketika mereka akan sampai di teman-temannya yang sedang duduk menunggu mereka. Kenapa Yon? Lama amat. Sorry, ketiduran aku tadi di sana. Yono dan Hasyim sepakat untuk tidak mengatakan kejadian janggal barusan pada yang lain dulu. Dan di sini, Yono mengeluarkan sebatang rokok dan istirahat sebentar. Nah, ketika sedang istirahat itu, dari belakang samar-samar terlihat seperti ada orang yang sedang berdiri tepat di samping pohon. Melihat keberadaan orang itu, Yono langsung teringat dengan orang yang dia temui di Danau Kumbolo semalam. Ini orang apa setan sih? Ucapnya dalam hati. Dia memberitahukan apa yang dilihatnya itu pada yang lain. Kalian lihat ke pohon itu? Ada orang yang berdiri nggak? Mereka semua melihat ke arah yang dimaksud Yono. Dan ternyata mereka semua melihat kalau di dekat pohon itu memang ada kayak orang yang sedang berdiri. Yono mengarahkan senternya ke arah orang itu. Tapi pas disorot dengan senter, orang itu tiba-tiba tidak ada. Dan kalau tidak disorot senter, orang itu terlihat lagi. Dan begitu seterusnya. Wah, ini udah gak beres nih. Ayo, kita lanjut jalan lagi. Ucap Yono mengajak teman-temannya meninggalkan tempat ini. Mereka pun bergegas meninggalkan tempat ini karena takut. Sambil berjalan, sesekali mereka membahas tentang orang yang berdiri tadi. Kalau mungkin itu bukan manusia. Karena jelas-jelas pas disorot senter dia hilang. Tapi kalau nggak disorot dia kelihatan. Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimati sekitar pukul 8 malam. Sesampai di situ, mereka langsung mendirikan tenda di dekat tenda pendaki lain. Setelah itu mereka lanjut masak-masak di depan tenda sambil minum kopi. Malam itu mereka membuat api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Sekalian menunggu jam 11 karena mereka berniat jalan summit nanti jam 11. Sambil menunggu jam 11 itu, Yono menceritakan tentang keanehan yang sudah dia lihat selama perjalanan tadi pada yang lain. Mereka yang awalnya cuek dengan hal-hal yang berbau mistis, kali ini percaya setelah merasakannya sendiri. Setelah cukup lama ngobrol-ngobrol, tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Terlihat beberapa rombongan yang ada di situ sudah bangun dan bersiap-siap akan berjalan sampai ke puncak. Yono dan teman-temannya pun mempersiapkan diri masing-masing dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang safety. Setelah itu mereka meninggalkan tendanya di situ dan berjalan menuju ke puncak Mahameru. Setelah menempuh perjalanan yang sangat berat, akhirnya mereka sampai di puncak tertinggi Jawa, puncak Mahameru, sekitar pukul 5:30 pagi. Di puncak mereka merasa sangat lega karena bisa menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa indah. Di puncak mereka tidak lama, hanya sekedar berdokumentasi sedikit, kemudian kembali berjalan turun ke Kalimati. Singkat cerita, mereka sampai kembali di Kalimati sekitar pukul 10 siang. Sesampai di tenda mereka masak-masak buat sarapan dan berniat lanjut kembali turun nanti habis duhur. Setelah makan itu mereka istirahat dan menyempatkan waktu untuk tidur. Tepat jam 12:30 siang,
mereka bangun dan langsung berkemas untuk kembali turun. Perjalanan turun dimulai sekitar pukul 1 siang. Di perjalanan turun itu, mereka merasa sangat lega dengan pemandangan yang dilihatnya tadi di puncak. Sesekali mereka membahas pendaki cewek yang camp di sebelah tenda mereka tadi. Di perjalanan turun, tepatnya di hutan sebelum Jambangan, Yono yang waktu itu berjalan di paling depan melihat ada orang yang sangat hitam. Rambutnya keriting dan memakai baju serba hitam. Dia sedang berdiri di antara semak-semak, tepat di sebelah kiri jalur. Dan orang itu terlihat sedang memperhatikan mereka. Melihat keberadaan orang itu, Yono kaget dan bilang ke teman-temannya, itu orang bukan sih? Mereka pun melihat ke arah yang dimaksud Yono. Dan ternyata benar. Mereka semua melihat keberadaan orang itu. Iya, siapa ya? Kok hitam gitu? Jangan-jangan kita mau diapa-apain, Yon? Udah, tenang aja. Kalau mau kita coba deketin, terus kita tanya maunya apa. Enggak ah, takut aku, Yon. Kita lanjut jalan aja lah. Kalian tenang aja. Itu orang yang kemarin aku lihat sedang ngintip di cemoro kandang. Kayaknya dia butuh sesuatu, makanya terus ngikutin kita. Kalian jangan takut, kita ini berempat. Kalau dia macam-macam, ya kita lawan aja. Mereka pun menuruti Yono dan pelan-pelan berjalan menuju ke orang itu. Tapi semakin didekati, orang itu malah semakin menjauh, seperti takut. Hingga akhirnya orang itu masuk ke dalam hutan dan tidak terlihat. Karena orang hitam itu sudah pergi, mereka merasa sedikit lega dan cepat-cepat lanjut berjalan turun. Di sepanjang perjalanan turun, seringkali mereka membahas orang hitam tadi yang mereka tidak tahu itu manusia apa setan. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo sekitar pukul 5 sore. Di sana mereka istirahat dan berniat lanjut berjalan turun nanti habis maghrib. Setelah habis maghrib, perjalanan turun pun dilanjutkan. Kali ini, Yono berjalan di paling belakang dan Hasyim di paling depan. Nah, di perjalanan menuju ke Ranupani, tepatnya setelah mereka melewati pos 4, kejadian yang sama terulang lagi. Yono yang waktu itu berjalan di belakang melihat ada bayangan orang yang ikut berjalan di belakangnya. Tapi waktu itu Yono tidak bilang ke teman-temannya. Dia membiarkan bayangan itu mengikutinya. Dan bayangan itu tiba-tiba sudah tidak terlihat setelah mereka melewati jembatan kayu. Di sini Yono mengambil kesimpulan kalau mungkin keanehan selama pendakian ini berawal dari jembatan itu. Karena pas naik kemarin, Yono sempat melihat ada orang yang sedang duduk di jembatan itu. Kenapa dia mengambil kesimpulan seperti itu? Karena sejak perjalanan dari jembatan hingga sampai di Ranupani, dia sudah tidak menemukan keanehan sama sekali. Semua berjalan seperti biasa. Sesampainya di Ranupani, mereka memutuskan untuk bermalam lagi dan kembali pulang besok. Selama bermalam itu sudah tidak ada keanehan sama sekali hingga kembali pulang keesokan harinya. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami Yono sama teman-temannya ketika dia mendaki ke Gunung Semeru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.